warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Marilah sebelum itu kita mengalihkan pandangan kita sejenak dari pembahasan konvensional. Jadi hukum pidana biasanya berfokus pada bagaimana sih cara menghukum pelaku kejahatan. Nah, kita berdua di sini akan membedah sisi sebaliknya yang jauh lebih fundamental dan juga secara konstitusional. Jadi dalam tanggung jawab negara dalam hukum pidana yang berdasarkan landasan teoritis, normatif, dan praktis dalam penegakan keadilan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, menurut teman-teman, jika ada sebuah kasus, jika korbannya sudah melaporkan ke aparat dan aparatnya sudah mencari pelakunya tetapi pelakunya tidak ketemu, apakah menurut teman-teman negara gagal dalam melakukan tanggung jawabnya? Nah, teman-teman, mengapa isu ini menjadi sangat krusial dalam studi hukum kita? Jadi esensinya berakar pada status negara yang sebagai organisasi kekuasaan tertinggi. Nah, secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kepastian hukum bagi hak setiap warganya. Ketika terjadi kejahatan dalam kondisi alamiah atau state of nature, manusia cenderung ingin membalas dendam secara langsung. Namun dalam konsep negara atau negara hukum atau restart, hak menghukum tersebut yang kita kenal dengan istilah ius punindi telah diserahkan sepenuhnya dan dimonopoli secara mutlak oleh negara. Nah, artinya apa? Jadi warga negara itu dilarang keras untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Jadi karena masyarakat itu telah menyerahkan hak membalasnya itu kepada negara. Jadi maka negara itu memikul tanggung jawab yang bersifat multidimensi. Jadi negara tidak hanya wajib untuk menindak pelaku kejahatan, negara juga wajib untuk melindungi hak korban, negara juga wajib melindungi hak-hak tersangka pada saat proses peradilan berlangsung, dan juga negara juga memiliki kewajiban radikal yaitu untuk memberikan ganti kerugian jika sistem peradilan yang dioperasikannya melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan. Jadi kekuasaan hukum yang sedemikian besar ini sangat rentan memicu penyalahgunaan kekuasaan. Jadi yang berujung pada kegagalan keadilan atau miscarriage of justice. Selanjutnya, nah, untuk memahami mengapa negara wajib bertanggung jawab. Nah, kita harus kembali dulu pada fondasi filsafat hukum, yaitu teori kontrak sosial yang digagas oleh pemikir liberal seperti John Locke, Jean Jacques, dan Thomas Hobbes. Doktrin ini menyatakan bahwa legitimasi kekuasaan negara lahir dari penyerahan kedaulatan dan sebagian kebebasan dari rakyat kepada negara. Nah, tujuannya ini untuk masyarakat keluar dari situasi anarki di mana manusia berhak di mana manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya atau homo hominilus. Nah, sebagai imbalan atas penyerahan kebebasan tersebut, negara itu wajib melindungi kepentingan hukum warga negaranya atau res belang yang mencakup perlindungan atas nyawa, tubuh, dan kehormatan. Nah, oleh karena itu, jika warga negara telah patuh hukum, membayar pajak dan menyerahkan kedaulatannya, namun mereka tetap ingin hidup dalam rasa takut atau bahkan menjadi korban salah tangkap oleh aparat. Nah, maka secara teoritis negara telah melakukan pelanggaran terhadap kontrak sosial tersebut. Nah, esensi hak menghukum wajib dijalankan lewat prosedur yang sangat ketat agar tidak menciderai hak fundamental rakyat. Nah, untuk selanjutnya, mari kita perkuat argumentasi teoritis ini dengan pandangan doktrinal para ahli hukum terkemuka. Nah, yang pertama ada Hugo Grotius. Nah, mengenai state responsibility, Grotius menegaskan bahwa tanggung jawab negara lahir dari adanya pelanggaran atas kewajiban hukum. Nah, baik internasional maupun domestik yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pelanggaran ini mewajibkan negara tersebut untuk melakukan pemulihan yang sepadan atau reparasi. Nah, yang kedua ada Profesor Remelli menyatakan bahwa hukum pidana itu bukan sekedar instrumen kekuasaan penguasa untuk menindas atau menghukum warga negara. Nah, sebaliknya hukum pidana justru berfungsi sebagai rem atau batas mutlak bagi negara dalam memperlakukan warga negaranya demi menegakkan ketertiban yang berkeadilan. Nah, yang ketiga ada Mark Hensel dengan teori social defense-nya. Hensel membawa paradigma hukum pidana modern keluar dari zona purba yang bersifat retributif atau balas dendam. Nah, menurutnya pidana harus beralih menuju perlindungan masyarakat dan pemulihan keadilan sosial. Nah, yang terakhir
Dari seluruh doktrin ini lahirlah prinsip due process of law. Nah, yang menegaskan bahwa setiap kekuasaan menghukum yang dimiliki oleh negara wajib dijalankan melalui prosedur hukum yang sah, adil, objektif, dan akurat. Selanjutnya, di sini ada 3 dimensi tanggung jawab negara. Secara operasional, tanggung jawab negara dalam hukum pidana itu wajib berdiri tegak di atas 3 pilar yang saling mengunci dan harus dijalankan secara seimbang. Pilar pertama yaitu ada penegakan hukum atau law enforcement obligation. Nah, di sini negara wajib melalui aparat penegak hukumnya wajib menyelidiki dan menyidik setiap dugaan tindak pidana secara profesional. Nah, ilmiah, transparan, objektif, dan sepenuhnya imparsial dan tidak memihak. Nah, pilar yang kedua yaitu ketertiban umum atau public order obligation. Nah, negara wajib menciptakan dan memelihara kondisi sosial di mana masyarakat terbebas dari rasa takut atau akan kejahatan. Nah, baik melalui instrumen pencegahan atau preventif maupun penindakan secara atau represif. Nah, pilar yang terakhir yaitu yang menjadi mahkota dari negara hukum yaitu perlindungan HAM atau human right obligation. Negara memiliki kewajiban absolut untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap individu yang terjebak dalam pusaran peradilan pidana tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya ada landasan normatif. Nah, bagaimana positivasi konsep tanggung jawab negara ini dalam hukum nasional kita? Nah, Indonesia memiliki sistem perundang-undangan yang sangat rigid dari level konstitusi hingga peraturan teknis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pasal 28D ayat 1 yaitu menjadi payung konstitusional tertinggi yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Nah, yang kedua ada KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, khususnya pasal 95 sampai pasal 97. Nah, ini adalah lompatan besar dalam sejarah hukum acara kita yang mengatur hak tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tindakan sewenang-wenang aparat yang melanggar undang-undang. Yang ketiga ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Nah, ini memberikan mandat yuridis yang kuat bagi pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi sekaligus memperkokoh posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, yang keempat ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8. Nah, ini mewajibkan penegakan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence secara mutlak dalam tingkatan peradilan. Nah, yang terakhir ada Undang-Undang Permasyarakatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Nah, ini menegaskan tanggung jawab negara pada tahap pasca adjudikasi untuk melakukan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, tanggung jawab negara tersebut diterjemahkan secara berjenjang ke dalam sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system. Sistem ini membagi habis tanggung jawab negara ke dalam 4 subsistem utama yang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Nah, yang pertama tahap penyidikan oleh kepolisian. Jadi negara itu bertanggung jawab mencari kebenaran material berdasarkan bukti yang sah. Jadi di era modern ini penyidikan wajib berbasis ilmiah atau scientific crime investigation untuk menghindari rekayasa kasus. Di tahap ini pula negara wajib menjamin hak tersangka atas asas non self incrimination atau hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Nah, dan yang sangat penting dicatat adalah kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022. Nah, ini tentang perlindungan data pribadi di mana polisi itu wajib melindungi kerahasiaan data digital yang disita selama proses pemeriksaan. Nah, yang kedua tahap penuntutan oleh kejaksaan. Jaksa bertindak sebagai pemegang asas dominus litis atau pengendali mutlak perkara. Nah, negara bertanggung jawab melalui jaksa untuk menyaring perkara secara objektif. Jaksa wajib menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap, serta harus menghindari obscure libel atau dakwaan kabur. Nah, yang dapat membatalkan demi hukum proses peradilan. Nah, yang ketiga ada tahap persidangan nih.
oleh pengadilan. Negara wajib menjamin prinsip fair trial atau peradilan yang jujur dan adil. Nah, hal ini tuh mutlak memerlukan independensi hakim yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun, serta penegakan asas equality of arms, yaitu kesetaraan posisi dan fasilitas hukum antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Yang keempat, ada tahap pemasyarakatan di lapas. Tanggung jawab negara bergeser pada pemulihan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian demi mempersiapkan reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab terhadap korban kejahatan. Nah, mari kita bedah terlebih dahulu yang kita sering terlupakan dalam sejarah hukum pidana tradisional, sebuah kondisi di mana yang oleh para ahli sosiologi hukum disebut sebagai victimological blindness atau kebutuhan sistem peradilan terhadap nasib korban kejahatan. Nah, selama berabad-abad sistem hukum pidana terlalu berfokus pada hubungan antara negara dan pelaku. Nah, sementara korban hanya dijadikan alat bukti yang berupa saksi. Nah, di era hukum yang modern ini, negara wajib memotong kebutaan ini melalui instrumen pemulihan korban. Yang pertama ada restitusi, yaitu ganti rugi kerugian material yang maupun imaterial yang diderita korban yang dibebankan langsung pada pelaku tindak pidana dan dimasukkan ke dalam amar putusan pengadilan. Nah, yang kedua ada kompensasi. Nah, ini adalah wujud tanggung jawab radikal negara jika dalam kasus tertentu seperti pelanggaran HAM berat atau terorisme pelaku tidak mampu membayar ganti rugi atau pelakunya tidak ditemukan ya, maka negaralah yang wajib membayar ganti rugi tersebut kepada korban. Mengapa? Karena kompensasi adalah pengakuan negara bahwa ia telah gagal memberikan perlindungan preventif terhadap warganya. Dan yang terakhir ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, ini menjadi perpanjangan tangan negara dalam memberikan jaminan keamanan fisik, perlindungan hukum, serta bantuan medis dan psikologis guna menyembuhkan trauma korban kejahatan. Nah, semua instrumen ini bermuara pada pendekatan restoratif justice yang mengutamakan pemulihan robeknya tatanan sosial akibat kejahatan, bukan sekedar pembalasan dendam korporal. Untuk selanjutnya, yang kemudian adalah mengenai hak tersangka dan juga terdakwa. Sekarang mari kita lihat pilar sebaliknya, tanggung jawab negara terhadap tersangka dan juga terdakwa. Seringkali masyarakat awam salah paham dan mengira bahwa pembela hak tersangka sama dengan membela kejahatan. Nah, pemikiran tersebut keliru secara hukum. Menjamin hak tersangka adalah cara kita menjaga kesucian prinsip negara hukum agar kekuasaan negara tidak berubah menjadi tirani. Tersangka harus diposisikan sebagai subjek hukum yang sah, utuh, bukan objek pemburuan perkara. Prinsip-prinsip mutlak yang wajib dijamin dalam negara ini meliputi yang pertama adanya prinsip presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Seorang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang menyatakan kesalahannya, yang kemudian adanya legal aid atau bantuan hukum. Berdasarkan pasal 56 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau di atas 15 tahun, negara memikul kewajiban absolut untuk menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Jika ini dilanggar, maka putusan peradilan tersebut terancam batal demi hukum. Yang ketiga, adanya non-derogable rights atau larangan mutlak atas segala bentuk penyiksaan, intimidasi, kekerasan fisik maupun psikis dalam proses interogasi. Segala bentuk pengakuan yang lahir dari penyiksaan adalah ilegal dan tidak sah secara hukum. Yang keempat, adanya asas in dubio pro reo atau sebuah tiang hukum kuno yang menegaskan bahwa jika hakim mengalami keraguan dalam proses pembuktian di persidangan, maka hakim wajib mengajukan putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Selanjutnya, mengapa negara itu bisa gagal? Nah, teman-teman semua, antara teks regulasi normatif yang indah di atas kertas dan juga realistis empiris di lapangan, seringkali terjadi jurang pemisah yang lebar. Mengapa negara bisa gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam hukum pidana? Ada beberapa akar masalah, maladministrasi praktis yang sistematik. Yang pertama adalah masih kuatnya kultur
kejar pengakuan di kalangan oknum aparat penegak hukum. Nah, budaya ini lebih mengutamakan bagaimana memaksa seseorang mengaku bersalah daripada mengejar alat bukti secara ilmiah objektif melalui scientific crime investigation. Yang kedua, adanya eksistensi tindakan penyiksaan dalam interogasi yang sengaja dilakukan untuk mengejar target penyelesaian perkara. Hal ini sangat berbahaya karena memicu lahirnya false confession atau pengakuan palsu dari seseorang yang terpaksa mengaku karena tidak tahan disiksa. Yang ketiga adanya undue delay atau kelambatan dan penundaan proses hukum yang berlarut-larut. Menunda-nunda proses hukum tanpa kepastian dasar yang jelas adalah bentuk ketidakadilan nyata karena ada gium yang menyatakan justice delayed is justice denied. Nah, keadilan yang ditunda-tunda adalah keadilan yang ditolak. Jika kegagalan sistematik ini dibiarkan terus-menerus, maka akibat strukturalnya adalah sangat fatal, di mana runtuhnya kepercayaan publik terhadap hukum atau public distrust yang secara otomatis memicu masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri atau vigilantisme di ruang sosial. Nah, kemudian kita masuk apa itu kegagalan sistem itu sendiri. Nah, ketika rentetan kegagalan di lapangan tadi terjadi, sistem peradilan pidana kita tidak lagi memproduksi keadilan, melainkan memproduksi ketidakadilan struktural yang masif atau dikenal dengan istilah miscarriage of justice. Nah, bentuk konkret dari peradilan sesat ini meliputi yang pertama adanya error in persona, yaitu kesalahan menetapkan status tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, atau bahkan menjatuhkan hukuman penjara kepada orang yang sama sekali tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan pidana tersebut. Kemudian yang kedua adanya arbitrary detention, yaitu tindakan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan tanpa dasar bukti permulaan yang cukup, melampaui batas waktu yuridis yang diizinkan oleh undang-undang dan mengabaikan hak penanggungan penahanan. Dalam kacamata hukum administrasi dan juga hukum perdata, seluruh tindakan salah proses, salah tangkap dalam peradilan sesat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa. Tindakan ini masuk ke dalam kategori kualifikasi hukum tertinggi, yaitu unremitted overhead atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban radikal dan mutlak untuk melakukan reparasi material dalam bentuk ganti rugi serta pemulihan nama baik atau rehabilitasi secara utuh. Agar kita tidak hanya berbicara menggunakan teori abstrak, mari kita tengok dua lembar catatan hitam dalam sejarah jurisprudensi peradilan di Indonesia yang membuktikan bahwa kegagalan sistem ini nyata. Yang pertama adalah pada kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Nah, ini adalah momen peradilan sesat paling legendaris di tanah air. Sengkon dan Karta ditangkap, disiksa, dan dipaksa mengaku melakukan pembunuhan berencana yang tidak pernah mereka lakukan, dan mereka divonis belasan tahun penjara. Tragisnya, ketika mereka sedang menjalani hukuman di dalam penjara, mereka bertemu dengan pelaku pembunuhan yang asli. Nah, kasus kelam ini membuktikan mata bangsa kita betapa lemahnya sistem pembuktian kala itu dan menjadi momentum krusial yang melahirkan hak warga negara untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hukuman acara pidana kita. Yang kedua adalah pada kasus salah tangkap pengamen Cipulir pada tahun 2013 hingga tahun 2016. 4 orang anak pengamen di bawah umur ditangkap dan disiksa oleh oknum penyidik agar mengaku melakukan pembunuhan di bawah jembatan Cipulir. Melalui perjuangan hukum yang panjang didampingi oleh LBH Jakarta di tingkat kasasi Mahkamah Agung, mereka akhirnya dinyatakan bersih tidak bersalah dan dibebaskan. Mereka kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan menuntut ganti rugi kerugian dan hakim mengabulkan gugatan tersebut, memerintahkan negara melalui Kementerian Keuangan untuk membayar ganti rugi material atas penahanan sewenang-wenang yang menghancurkan masa depan mereka. Nah, sebagai bentuk implementasi teknis dari tanggung jawab atas kegagalan negara tersebut, negara menerbitkan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 yang mengatur skala nominal ganti kerugian
akibat salah tangkap atau salah tahanan. Mari kita bedah angkanya secara akurat. Nah, jika seorang menjadi korban salah tangkap atau penahanan sewenang-wenang tanpa mengalami luka atau cedera fisik, maka nominal ganti rugi yang dapat dikabulkan berkisar antara 500.000 hingga 100 juta. Jika tindakan salah proses tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat atau cacat permanen, skalanya dinaikkan menjadi 25 juta hingga 300 juta. Dan jika kegagalan sistem tersebut berujung tragis hingga mengakibatkan kematian pada korban, maka nominal ganti ruginya berada di angka 50 juta hingga maksimal 600 juta. Secara normatif, undang-undang menegaskan bahwa uang ganti rugi ini wajib dieksekusi dan juga dibayarkan kepada korban maksimal 14 hari kerja setelah putusan pengadilan diterima. Namun, mari kita bersikap kritis apakah nominal uang ratusan juta rupiah ini pernah sepadan untuk menembus hilangnya kemerdekaan, kehancuran nama baik keluarga, dan trauma psikis mendalam yang dialami korban? Tentu saja tidak. Sekarang kita beralih pada realita tantangan struktural dan juga birokratis yang dihadapkan negara saat ini dalam menjalankan tanggung jawab hukum pidananya. Yang pertama ada pada tantangan overkapasitas lapas yang sangat kritis. Nah, berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Permasyarakatan terkini, angka kepadatan lembaga permasyarakatan di Indonesia rata-rata telah melampaui kapasitas, di mana idealnya adalah melampaui kapasitas ideal hingga mencapai angka 185%. Kondisi ini, kelebihan muatan secara masif ini merusak kualitas pembinaan, peningkatan resiko konflik berdarah antar narapidana, dan juga menyulitkan pemenuhan hak-hak dasar manusia di dalam tahanan. Yang kedua adalah tantangan di mana rendahnya akses bantuan hukum. Meskipun secara normatif dijamin dalam praktiknya masyarakat miskin yang tidak memiliki sumber daya finansial seringkali kesulitan mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara yang berkualitas sejak tahap awal penyidikan. Yang ketiga adalah mandeknya eksekusi anggaran ganti rugi. Ini adalah fakta birokrasi yang memprihatinkan, di mana meskipun pengadilan telah mengetok palu memenangkan korban salah tangkap, proses pencairan uang ganti rugi di Kementerian Keuangan seringkali mandek, berbelit-belit, dan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun karena kaku dan perpanjangan jalur administrasi negara. Yang keempat adalah ledakan kriminalitas cyber. Kemunculan modus kejahatan baru yang bersifat virtual dan juga lintas negara atau transnasional seringkali melampaui kesiapan regulasi hukum acara kita yang sudah usang, serta melampaui kapasitas teknis aparat di lapangan. Nah, menghadapi tumpukan tantangan struktural tersebut, kita sebagai akademis hukum tidak boleh hanya bisa mengkritik tanpa memberikan jalan keluar. Di sini kami menawarkan 4 pilar rekomendasi kebijakan hukum yang progresif dan komprehensif bagi reformasi peradilan pidana Indonesia. Yang pertama adalah pembentukan automatic settlement fund atau dana talangan khusus di bawah otoritas Kementerian Keuangan. Kita harus memotong birokrasi yang kaku. Mekanisme ini harus memastikan bahwa begitu putusan peradilan atau peradilan sesat dinyatakan berkekuatan hukum tetap, uang ganti rugi wajib cair secara instan maksimal 14 hari kerja tanpa hambatan administrasi apapun. Yang kedua adalah melakukan revisi komprehensif terhadap KUHP kita. Nah, objek pra-peradilan wajib diperluas demi mengontrol kesewenang-wenangan aparat, dan undang-undang harus memperberat sanksi personal yang radikal berupa pemecatan tidak dengan hormat dan juga pemiskinan bagi oknum penyidik atau jaksa yang terbukti secara sengaja merekayasa bukti atau memaksakan kasus hukum. Yang ketiga adalah memasifkan kebijakan dekriminalisasi atau perluasan restoratif justice. Nah, ketika kita harus menghentikan kebiasaan memanjakan semua tindak pidana ringan. Kasus kecil, tindak pidana ringan atau perkara yang melibatkan anak wajib dialihkan keluar dari penjara melalui mekanisme keadilan restoratif demi menyelesaikan krisis overkapasitas lapas secara struktural. Dan yang keempat adalah mempercepat digitalisasi sistem peradilan yang transparan melalui optimalisasi sistem
sistem peradilan pidana terpadu berbasis elektronik atau SPPT-TI yang terintegrasi secara nasional untuk menutup celah praktik korupsi, suap, jual beli perkara. Sebagai konklusi akhir dari seluruh rangkaian presentasi kita pada hari ini, ada beberapa poin yang kita garis bawahi sebagai prinsip filosofis yang mendasar. Nah, tolak ukur peradaban dari sebuah negara hukum modern yang merdeka tidak diukur dari seberapa banyak jumlah orang berhasil dijebloskan ke dalam jeruji besi penjara. Nah, kualitas keadilan suatu negara diukur secara radikal dari seberapa berani sistem hukum negara tersebut untuk bersikap kesatria, di mana berani mengakui kekeliruan sistemnya, berani meminta maaf secara terbuka kepada warganya, serta berani membayar kompensasi tunai demi memuliakan martabat kemanusiaan yang sempat dirampas oleh kesewenang-wenangan kekuasaan. Nah, mari kita selalu gunakan adegium hukum tertinggi yang menjadi benteng perlindungan peradaban manusia, di mana lebih baik membiarkan 10 orang yang nyata-nyata bersalah lelang lolos bebas daripada harus menghukum dan juga merampas